Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita kembali dipertemukan di kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab ta'zim hurumat muslimin wa bayan huquqihim, penjelasan tentang besarnya kehormatan seorang muslim serta hak mereka, dan juga perintah untuk bersikap lemah lembut serta menyayangi mereka. Kita sampai pada hadis yang ke 234 ya. 234 ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim akhul muslim la yakhunuh wa la yakdhibuh wa la yakhdhuluh, kulul muslim alal muslim haramun irduh wa malu wa damuh, at-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahu muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu tidak mengkhianatinya. Yang dimaksud la yakhunu ay la yanqusu haqqahu. La yanqusuhu haqqahu, yakni tidak mengurangi hak dari muslim tersebut. Atau maksud dari tidak mengkhianatinya adalah menunaikan amanah dengan baik dari tanggung jawab terhadap seorang muslim. Ya. Karena mereka bersaudara. Jadi makna la yakhunu bisa berarti tidak mengurangi hak mereka atau tidak mengkhianati amanah ya, terkait dengan mereka. Wala yakdzibuh, dan juga tidak boleh membohonginya. Ya. La yakdzibuh, kata para ulama, bisa bermakna tidak boleh mendustakannya. Artinya kalau dia berkata, hukum asalnya seorang muslim itu dibenarkan, dia jujur, kecuali ada qarinah, tanda-tanda dia itu bohong. Ya. Jadi la yakdzibuh bisa dibaca la yukadzibuh, yang berarti tidak mendustakannya. Kalau dia ngomong kita benerin, membenarkan. Hukum asalnya seorang muslim kita benarkan, kecuali ada tanda-tanda qarinah kalau dia bohong. Kalau enggak, ya dia ngomong apa kita percaya. Ya. Bisa juga bermakna la yakdzibuh. Jadi bisa dibaca la yukadzibuh, bisa dibaca la yakdzibuh. Kalau la yakdzibuh artinya tidak berdusta dalam berbicara kepada mereka, kepada seorang muslim. Wala yakhdhuluh, dan juga tidak boleh ditelantarkan, tidak menolong, tidak bela dia, menelantarkannya, enggak mempedulikannya, itu enggak boleh. Apa yang bisa kita lakukan memberi manfaat buat seorang muslim, maka ini tuntutan persaudaraan itu. Tanpa melihat
Mereka berbeda kulit, berbeda bahasa, ya, berbeda negeri, bangsa, mereka muslim, maka kita nggak boleh untuk menelantarkan mereka. Berusaha apa yang bisa kita lakukan untuk membantu, menolong, apalagi hanya sekedar beda masjid. Ya, sebagian orang mengukur dan mengkotak-kotakan dalam membantu seorang muslim beda pengajian. Kalau beda pengajian, maka nggak mau menolongnya. Semata-mata beda ustadz yang ngaji, dia bersamanya, nah ini seolah-olah udah beda status kemusliman. Ya. Dari mana ini semua dijadikan tolak ukur? Allah dan Rasulnya memerintahkan kita demikian. Kalau enggak, maka muslim dengan keadaan mereka berlebih kurang. Ada yang memang taat, ada yang kurang taat, ada yang kurang banget ketaatannya. Tapi mereka muslim bukan? Muslim, ada hak berarti untuk kita tidak menelantarkan atau tidak memperdulikannya. Kita nggak boleh melakukan itu. Ya, ini sekarang kita hidup di zaman di mana walaupun tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi pandangan terhadap seorang muslim itu diberi sekat dan dibatasi atas dasar masjid ke masjid lainnya, ustadz ke ustadz lainnya. Kalau beda ustadz, seolah-olah itu muslim perjuangan. Ini muslim, yang satu muslim perjuangan. Ya, seolah beda identitas. Sangat aneh. Ya. Bahkan nanti kita akan mendapatkan hadis. Kalau memang saudara muslim kita lihat, ya dia salah, keliru, ya ditolong. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudaramu yang berbuat zalim atau dizalimi. Yang zalim jadi tolong juga. Kalau memang dia salah, ya perbaiki kesalahannya. Di mana kesalahannya? Bukan malah membelakanginya atau menelantarkannya. Sebutkan kesalahannya untuk perbaikan. In yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma wa sulhu khair. Kalau mereka ingin perbaikan, Allah berikan taufik dan damai. Perbaikan itu yang baik. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Sangat aneh ketika kita membaca firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Tapi kita justru malah berjalan dan mengarah kepada hal-hal yang membawa keretakan dan pecah belah. Ya, benar pastinya ada hal-hal yang kita berselisih pandang, berselisih pendapat, dan seterusnya. Tapi kita harus mendudukkan perkara, apakah itu boleh kita jadikan dasar begitu saja untuk memecah dan membuat sekat antara kita dengan saudara muslim. Ya, hanya karena kita pakai gamis, dia pakai sarung. Ya, yang satu pakai baju biasa, yang satu pakai baju koko. Seolah-olah yang pakai kaos itu bukan Islam atau bukan seperti yang ada pada dia dalam keislaman. Ya, kadang-kadang kita hal-hal yang tidak benar untuk kita jadikan tolak ukur, menelantarkan, membiarkan, ya, atau membelakangi seorang muslim, itu justru kita angkat, justru kita jadikan tolak ukur. Karena semata-mata hal-hal yang sebetulnya itu bukan tolak ukur. Ya. Itu bukan menjadi dasar untuk kita boleh membelakangi seorang muslim. Ya. Ini evaluasi buat kita sekalian dalam membangun persaudaraan. Yang agama kita ini mengajarkan kaum muslimin untuk membangun persaudaraan, bukan meretakkan atau memporak-porandakan, memutus-mutus, membuat sekat, bukan seperti itu. Ya.
Makanya apalagi para ulama ya rahimahumullah, di antara yang mereka anjurkan ya dan arahkan kaum muslimin ya terutama para pelajar ya terkait ilmu yang sangat luas ini, terkait kesimpulan-kesimpulan dari ilmu yang bisa berbeda-beda itu ya selama berada dalam keilmiahannya ya, maka para ulama mengajarkan kita untuk memahami fikih bagaimana kita berselisih pendapat berbeda. Ternyata ada fikihnya juga. Kita tahu fikih ibadah, kita tahu fikih muamalah. Ternyata dalam berselisih pun ada fikihnya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, sangat rugi kita berislam tapi tidak mengenal ini secara keseluruhan. Hanya parsial dari satu sisi sehingga kita mengabaikan yang lain. Ya, sehingga ini banyak menyebabkan perkara-perkara atau banyak hal yang kita lewatkan atau kita keliru dan salah dan timpang dalam mengamalkan din agama ini. Di antaranya ya, berselisih itu ternyata ada fikihnya. Mana yang boleh untuk jadi sekat untuk kita berlepas diri membelakangi, mana yang tidak boleh, mana yang harus tetap dalam pembicaraan hangat, mana ini yang sifatnya medan ilmiah, mana ini yang sudah masuk ke dalam ranah mengikuti hawa nafsu. Dan kalau sudah seperti itu, bagaimana mensikapinya lagi? Apakah boleh begitu saja untuk dibelakangi atau dihukumi dan seterusnya? Ya. Terkadang kita hanya lihat antara hitam dan putih. Kita lupa kalau dunia ini ada yang abu-abu. Ada yang putih kehitaman, ada yang hitam keputihan. Manusia dengan tingkatan-tingkatan mereka, enggak semuanya kita bisa hukumi hitam dan putih. Ternyata pada diri kita sendiri pun, kalaupun dikatakan oleh kita ngaku-ngaku putih, banyak juga kehitamannya. Apakah kehitaman itu bisa begitu saja untuk dihukumi berarti kita adalah hitam secara keseluruhan, padahal masih ada putih-putihnya? Sebagian orang melihat ini dengan kacamata kuda. Ya, hitam putih, dia nggak tahu kehidupan ini juga, dan kaum muslimin dengan keadaannya berlebih kurang, berwarna-warni, berseragam. Kita tidak membenarkan kesalahan, kekeliruan, kesesatan, enggak. Ya. Tapi keadaan yang kita jauh dari Nabi yang mulia alaihi wasallam, keadaan yang berada dalam keterasingan Islam, ini pastinya banyak kekurangan-kekurangan dalam memandang, menilai, dan menyimpulkan tentang agama ini. Dan itu dari saudara kita sendiri, seorang muslim. Sedangkan asas dasar mereka sebagai seorang muslim harusnya menjadi tolak ukur dan dasar dalam kita memperlakukan mereka, itu yang kita utamakan. Melebihi memposisikan mereka, mengawalinya sebagai musuh. Seolah-olah dengan sedikit yang tidak sama dengan kita, langsung kita posisikan dia sebagai musuh, bukan teman, apalagi sebagai lawan. Ya. Bukankah lihat agama kita mengajarkan kepada kita nilai-nilai yang menunjukkan kerekatan dan persatuan? Adanya sholat berjamaah, hari raya bersama, sholat id, dan perkumpulan tiap minggu di sholat Jumat. Ya, kita mau sortir yang sholat Jumat itu yang ngaji sama ustadz tertentu saja yang boleh masuk. Yang nggak ngaji sama ustadz tertentu nggak boleh masuk, nggak boleh dengerin. Ya, haji seluruh kaum muslimin dunia dengan berbagai macam latar belakang, lebih kurang mereka dalam beragama. Ya, ada yang di Arafah, ya diingetin doa malah tidur, nggak tahu ngapain di sana, kayak orang
piknik aja. Ada yang kayak gitu orang Islam. Terus kita mau bilang dia bukan Islam, tuh lo ngapain di sini di Arafah? Itulah kaum muslimin yang harusnya kita sayangi. Ya kalau mereka keliru dan salah atau kurang tepat, ya kita berusaha gimana meluruskan, membenarkan. Terus kita caci maki mereka karena mereka seperti itu. Terus kita antipati langsung terhadap mereka yang seperti itu. Ya. Cobalah kita agak jauh pikniknya. Agar kita lihat kanan kiri, depan belakang kaum muslimin secara umum. Kalau Allah anugerahkan kita nampak, kita nggak tahu isi hatinya. Karena kata Nabi dalam hadis ini juga, at-taqwa hahuna, takwa yang sesungguhnya di sini, di hati, di dada, yang nilai Allah. Ya penting kita lihat di hadapan kita saudara yang zahirnya muslim, mereka punya hak keislaman. Untuk kita perlakukan mereka sebagai muslim dan hak-haknya. Ya. Kita sendiri pun akhirnya bisa jadi justru menjadi orang yang gak ada nilai dalam ketakwaan di sisi Allah dengan perbuatan dan perlakuan kita seperti itu terhadap seorang muslim. Ya. Karena dengan kita memperlakukan kaum muslimin seperti itu, menelantarkan, merendahkan, atau tidak memperdulikan begitu saja hanya karena 1-2 buah alasan yang sebetulnya nggak bisa dijadikan dasar, terus kita remehkan mereka, kemana penghormatan kita kepada Allah? Kenapa kita menghormati seorang muslim? Karena penghormatan kepada Allah, karena pengagungan kepada Allah, bukan semata-mata karena pribadi si muslim itu sebagai muslim, enggak. Tapi karena Allah yang muliakan dia dengan keislaman. Allah memuliakan orang Islam. Terus kita tidak memuliakan dan menghormati yang dimuliakan di sisi Allah. Ya. Keislaman seseorang ini adalah modal besar yang menunjukkan orang itu menurut yang bisa kita nilai lahiriah untuk kita hormati. Karena Allah berarti memberikan taufik dia untuk Islam. Terlepas kekeliruan dan kesalahan-kesalahannya, kita tidak membenarkannya. Ya kita berusaha gimana untuk meluruskan, memperbaiki. Tidak membersamai dalam kesalahan itu. Tapi masalahnya membuat sekat, membelakangi, mengkotak-kotakan begitu saja. Ya. Kaum muslimin dengan sebab hal-hal yang tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ini masalah. Ya. Ini masalah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Para ulama di antara pujian mereka kepada Syekh bin Baz. Ya. Syekh bin Baz itu ulama yang diterima bukan hanya oleh teman-teman sekitar dekat, tapi oleh lawan sekalipun. Kenapa? Karena kasih sayangnya. Karena dia menunjukkan bagaimana ingin kebaikannya buat kaum muslimin. Ya. Dia merangkul, dia mengerti, dia memahami, dia membimbing. Seperti orang tua, seperti teman, seperti sahabat. Sehingga dia menjadi orang diterima oleh halayak ramai. Syekh bin Baz itu di antara pujian orang-orang yang berada di sekitarnya terhadap beliau, Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Dan beliau di antara perkataan yang beliau katakan untuk zaman ini, kata beliau apa? Ini adalah zaman di mana yang harus lebih dikedepankan adalah kelemah lembutan, kasih sayang. Karena banyak orang-orang Islam yang melanggar dalam keislaman itu dalam keadaan mereka nggak paham, nggak tahu, nggak ngerti, salah, keliru. Banyak kita saksikan saudara kita bahkan mungkin lebih semangat, lebih militan dalam keislaman dari kita. Mereka ingin ini, ingin itu, ingin. Dari sisi ini, mereka terpuji sebetulnya, walaupun ya, qadarullah mereka salah jalan. Tapi tentunya ini kan modal untuk kita menilai mereka dari sisi ini. Semoga Allah mengasihani mereka, memberikan taufik, meluruskan
dengan dasar niat mereka yang baik itu. Banyak kaum muslimin seperti itu keadaannya. Maka kata Syekh bin Baz, inilah zaman di mana kelemah lembutan, kasih sayang itu yang harus dikedepankan. Karena banyak kaum muslimin kekeliruan mereka karena ketidakpahaman mereka. Dengan kita mengawali dengan kekerasan, kekasaran, semakin menjauhkan mereka dari Islam dan bukan solusi. Malah mereka menganggap dan menilai kita Islam yang beda. Lu Islam apaan sih lu kayak gitu? Malah disalahpahami karena kita tidak mentransfer dengan baik. Akhirnya salah transfer. Yang dipahami, yang diserap kekasarannya saja. Kekakuan gak jelasnya saja. Nilai baiknya tertutup dengan sebab pembawaan yang seperti itu. Ya. Syekh Albani rahimahullah, di antara perkataan beliau, aku mengira permasalahan umat Islam ini hanyalah masalah akidah. Ternyata masalah akhlak juga, perangai, perilaku mereka dan seluruh itu bermasalah juga. Ya. Sampai kalau tidak salah saya juga lupa apa nih perkataan Syekh Albani itu yang lainnya. Ya. Kalau kita mengajar di orang-orang yang sudah mengenal akidah, manhaj dengan bagus, ajarin akhlak pada mereka. Tapi kalau kaum muslimin umumnya ajarin akidah. Ya. Karena itu yang dibutuhkan. Banyak orang-orang yang membawakan sebagai orang-orang yang membawa bendera manhaj justru jauh dari praktek amaliyah salaf terdahulu dalam akhlak, perilaku, perangai. Ya. Oke, mereka dalam praktek keagamaan, ibadah dan seterusnya. Masya Allah. Tapi banyak juga teori doang, amalnya nggak ada. Amalnya juga kurang. Ya. Tapi teori-teori mereka tahu beramal itu harus ada contohnya dari Nabi begini-begini, tapi pengamalannya enggak. Banyak orang awam, puasanya lebih banyak, sholatnya lebih banyak. Ya. Dan sesuai syariat tentunya. Senin Kamis kan ma'ruf. Ya, walaupun mungkin mereka kurang juga dalam satu hal. Ya gitulah manusia. Ya. Memang secara manhaj iya. Tapi manhaj dalam artian langkah menetapkan agama iya. Tapi terkadang pembawaannya dalam melihat orang lain, melihat saudaranya, melihat yang belum ngaji katanya, oh itu nampak kurang dari petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya, sebagaimana sering kita jelaskan, Rasulullah SAW di tengah-tengah beliau itu, di sekeliling beliau, nggak semuanya orang-orang seperti Abu Bakar, nggak semuanya orang seperti Umar, Utsman, dan para pembesar sahabat yang punya pemahaman agama yang lurus, baik, solid. Tapi beliau juga membersamai orang-orang Arab Badui yang kurang peradaban, kurang ilmu agamanya. Membersamai orang-orang yang awam baru masuk Islam. Bayangkan, Nabi lagi jalan bersama, ada orang yang baru masuk Islam, minta dibuatin sesembahan selain Allah. Ijalana ilahan kama lahum alihah. Ijalana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan buat kami ini pohon keramat untuk diibadahi. Sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat. Lihat, yang minta orang Islam. Ada yang kencing di masjid. Nabi SAW ditarik-tarik sampai berbekas lehernya. Sehingga para sahabat yang lihat itu udah geram aja ngeliat orang kayak gini. Ya, tapi itulah orang-orang yang di sekitar Nabi SAW. Enggak semuanya orang-orang yang sopan, yang manhaj katanya, anak sahabat. Tapi orang awam, orang-orang yang pernah Nabi SAW bahkan menemui orang yang masih pakai jimat. Orang Islam masih pakai jimat. Tapi Nabi luruskan. Tapi maksudnya adalah Rasulullah SAW menghadapi manusia dengan berbagai macam keadaan mereka.
Nah, lihat bagaimana Rasulullah SAW mensikapi itu. Kadang kita menyamaratakan dan menimbang, menilai manusia dengan apa yang ada sama kita. Ya, kita sudah seperti ini, kita sudah begini, padahal juga masih banyak kurang. Maka orang-orang yang nggak seperti kita, penampakan dan keluar masuknya masjid, pengajian dan seterusnya, itu seolah-olah bukan Islam. Kita ukur manusia keislaman dengan apa yang ada sama kita. Walhal kita pun masih banyak kekurangan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Sekali lagi, ini bukan bermaksud untuk membenarkan kesalahan, kekeliruan. Tapi ada porsinya. Ada caranya bagaimana untuk mengobati dan menanggulanginya. Nggak semua bisa dikasih resep yang sama, dosis yang sama. Tapi pastinya yang standar dasar adalah kelemah lembutan, kasih sayang. Itu standar dasarnya. Kalau harus melangkah agak keras dari itu, harus melihat maslahat. Pencapaiannya gimana? Hasil akhirnya gimana? Kalau mau membuat lebih keras lagi, ini benar gak porsinya? Mengobati tidak? Kalau enggak, kembali kepada hukum asal, ar-rifqu wal-lin, al-hil. Lihat Allah katakan kepada Nabi SAW, "Fabima rahmatin minallah linta lahum." Karena rahmat Allah kepadamu, wahai Muhammad, engkau berlemah lembut kepada mereka. Lihat Nabi SAW lagi jalan, tangannya ditarik-tarik sama seorang wanita. Ya, bertanya ini dan itu, Nabi layani. Ya, Nabi layani orang itu. Mungkin kalau kita yang lihat, mau apa-apaan Nabi digituin. Ini seorang Nabi loh, ditarik-tarik kayak begitu. Lu nggak tahu apa? Mungkin kita udah marah duluan kayak gitu. Tapi Nabi SAW membiarkan orang ini ada hajat, ada butuh. Mungkin mau apa? Tidakkah kita melihat itu? Nabi SAW di tengah-tengah beliau bahkan ada orang munafik. Apakah Nabi SAW membicarakan dan menyebarkan siapa munafik-munafik itu? Enggak. Kecuali hanya kepada segelintir orang. Terutama khususnya sahibus sir Rasulullah SAW. Sahabat yang memang khusus dititipi rahasia Nabi. Yang disebut dan dikasih tahu nama-nama orang munafik. Umar aja nggak dikasih tahu. Karena Allah Umar yang tahu. Mungkin bisa di comot atau itu. Umar nggak dikasih tahu. Karena penanganan dengan apa yang ada pada Umar nggak tepat saat itu. Yang dikasih tahu siapa? Hudzaifah bin Yaman. Sampai Umar nanya, Nabi pernah menyebutkan nama saya termasuk orang-orang yang munafik? Enggak. Umar nanya, Umar nggak tahu. Hudzaifah tahu tuh siapa-siapanya. Dan dia juga nggak bertindak. Dan Nabi SAW tahu. Diapain tuh munafik di depan Nabi SAW. Bahkan banyak gangguan yang mereka lakukan kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi kan tindakan dan penanggulangan ada caranya. Nggak bisa main tebas, panggil, injek-injek, gebukin di halayak ramai, tinggalin begitu saja. Enggak. Apalagi ternyata orang-orang yang jelas-jelas sebagai munafik ini ternyata tokoh yang ditokohkan. Bayangkan. Orang yang dulunya sebelum Nabi SAW datang, wajah-wajah manusia itu melihat kepada orang ini sebagai tokoh, dielulukan. Datang Nabi SAW, wajah manusia pindah semua kepada Nabi SAW. Kalah pamor. Ya, yang tentu jauh lah dari Nabi SAW orang ini. Ya. Tapi Nabi SAW lihat, tahu nih orang ini memang orang yang diunggulkan dulunya. Sehingga gak mungkin, karena masih banyak orang-orang yang punya simpati sama orang ini. Sehingga Nabi SAW pun tidak
tarik orang ini langsung. Enggak. Ya, banyak hal yang Nabi SAW bahkan ulur. Bahkan Nabi yang mulia SAW sebelum dilarang oleh Allah, beliau berusaha untuk mintain ampun buat si munafik ini padahal jelas. Kata Allah, in tastaghfir lahum, allam taghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah lan yaghfirullahu lahum. Terkait dengan orang munafik, kata Allah, kalau engkau minta ampun buat mereka atau enggak minta ampun, engkau minta ampun 70 kali, Allah enggak akan ampunin mereka. Kata Nabi SAW, kalau saya tahu minta ampun buat mereka lebih dari 70 kali bakal diampunin, saya minta ampun. Kalau saya tahu minta ampun buat orang ini lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan lakukan. Karena kata Allah, kalau engkau minta ampun sampai 70 kali nggak bakal diampunin. Maka dipahami, berarti kalau lebih dari 70 diampunin dong nih. Kalau saya tahu itu bakal diampunin, saya minta ampun tuh buat munafik bahkan. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dengan tegas, Nabi SAW dilarang untuk meminta ampun kepada orang-orang yang telah jelas kemunafikannya, kekafirannya. Ya, akhirnya Nabi tinggalkan itu. Tidak menyolatkan orang itu juga. Ya. Tapi menarik buat kita sekalian hadirin yang dimuliakan Allah. Sesuatu yang belum tegas-tegas ini orang munafik. Ya. Apa ya? Maksudnya kalau masih ada celah, apalagi masih nampak jelas keislamannya dan banyak kebaikannya, kita tuh selalu melihat orang lain dari sisi hitamnya. Kenapa seperti itu? Lihat Nabi yang mulia SAW, ini kurang apa hitamnya ini? Tapi kalau bisa untuk memperbaiki dia, minta ampun. Kalau nggak benar-benar sama Allah SWT dilarang, deh, udah nggak bakalan. Berarti kan udah jelas. Ini teman-teman kita, saudara kita orang Islam, emang udah dijelasin sama Allah nggak boleh minta ampun sama dia, harus berpaling muka dari dia, hukumi dia, keluarkan dia dari Islam, keluarkan dia dari sunnah. Kita udah dapat wahyu untuk memperlakukan seperti itu untuk saudara kita? Belum ada. Dan gak ada. Kenapa kita tidak menjadikan keislaman yang ada sama dia jadi tolak ukur utama untuk kita bisa dan berusaha mencurahkan dan memberikan kebaikan manfaat buat dia? Doain dia. Arahkan dia pada kebaikan, deketin. Berikan pemahaman kalau memang keliru dan salah. Kenapa selalu hitam yang kita lihat, padahal masih banyak putih yang ada pada saudara kita? Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Walhal seorang muslim layak dulu, tidak boleh menelantarkan muslim yang lainnya. Kemudian Nabi SAW kembali menegaskan, kullul muslim alal muslim haramun irdu wa malu wa damu. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram, darahnya, hartanya, kehormatannya. Ya, ini minimal kita nggak bisa berbuat baik sama orang Islam kepada kaum muslimin. Paling nggak jangan ambil zolimi mereka pada darah, harta atau kehormatan. Paling tidak jangan bermasalah deh. Ya. Kemudian kata Nabi, at-taqwa hauna. Takwa itu di sini, maksudnya di hati. Di mana kita menilai manusia, kebenaran ketakwaan mereka dan memastikan untuk itu, padahal yang bisa menilai itu hanya Allah, karena itu ada apa yang ada dalam hati. Semata dia menunjukkan keislamannya, dia muslim, berarti ada hak untuk kita perlakukan dengan baik. Ya dia ada salah, ya ditolong, bukan ditelantarkan. Nanti ada hadisnya. Unsur akhak zaliman atau madluman. Tolong saudaramu yang berbuat zalim atau dizalimi. Bukan malah menjerumuskan atau membuat dia semakin terpuruk dengan menjauhinya. Hadirin, terkadang kita nih lupa. Atau kita kadang mungkin lupa diri. Banyak terjadi kesalahan di mana kita yang nyebabin kesalahan itu. Banyak terjadi kejelekan yang kita nggak sukai, ternyata kitalah penyebab kejelekan itu ada. Banyak contohnya.
Di antaranya seperti ini, banyak misalnya kaum muslimin yang akhirnya kurang antipati dengan dakwah yang hak ini, ya karena kita yang menunjukkan dan mempertontonkannya dengan sesuatu yang membuat mereka tidak respect. Ya akhirnya mereka gimana, mau lunak hatinya, mau melihat, mau mendengar, ya kita duluan yang membuat gap itu dari mereka. Ya. Kita punya teman yang akhirnya berkumpul dengan orang-orang yang kita lihat kurang baik. Ya karena kita nggak ngerangkul dia, coba rangkul dia. Akhirnya kan dia nggak berteman dengan teman yang buruk. Kitanya ninggalin dia, ya mau nggak mau dia cari siapa yang menghargai dia, bisa jadi teman buat dia. Tergiliran dia udah gabung sama orang lain, yang kita mempermasalahkan orang-orang kumpulan tersebut, baru kita ngomongin, wah dia gabung. Kenapa lu dulu nggak nemenin? Ya, kadang kita lupa banyak terjadi kekeliruan itu, ya kita juga sih gara-gara yang bikin gara-garanya. Dan kita selalu melihat tuh orang. Kita selalu melihat orang lain, dia yang salah, dia yang keliru, dia. Kita lupa diri gimana kita. Padahal kita tidak dibebankan terhadap apa yang ada pada orang. Amal dia, kerjaan dia, perbuatan dia, kita dibebankan apa yang ada sama kita. Mau orang kayak gini, kayak begitu, urusan dia dan tanggung jawab dia kepada Allah. Urusan kita memperlakukan orang itu gimana. Urusan kita gimana bisa menolong orang itu gimana. Urusan kita bisa merangkul orang itu gimana. Itu urusan kita. Urusan dia ntar gimana menyikapinya, urusan dia. Kita lupa dan selalu yang kita lihat tuh orang lain daripada diri kita, padahal diri kita lah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan, dan kita tidak diutus oleh Allah untuk mengawasi manusia. Mengawasi manusia menjadi menjadi memata-matai mereka. Kita nggak diutus dan tidak diciptakan Allah untuk itu. Ya. Ini hadirin, at-taqwa. Nah, takwa itu di sini. Dalam riwayat yang lain nanti hadis selanjutnya, wa yushiru ila sadri. Nabi mengisyarat ke dadanya nih. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, bihas bimri'in minasyar an yahkira akhahu muslim. Cukup seorang muslim itu dikatakan buruk, atau cukup sebagai suatu keburukan yang dilakukan ketika seorang muslim meremehkan saudaranya. Ya. An yahkira akhahu muslim. Dia remehkan saudaranya. Dia memandang sebelah mata. Ya, dia tidak menilai saudaranya sebagai sesuatu yang berarti. Meremehkan, apalagi sampai merendahkan. Wah, ini cukup itu dikatakan sebagai suatu keburukan, kata Nabi yang mulia alaihi wasallam. Kok bisa seorang muslim begitu kepada saudaranya? Ya, ini evaluasi buat kita semua. Kadang-kadang kita memperlakukan saudara kita, meremehkan mereka hanya gara-gara hal-hal yang seperti itu. Nah, ini dia nggak pakai gamis, kita pakai gamis. Wah, ini dia bajunya masih kayak baju-baju orang-orang umum. Ya, harusnya pakai koko. Cuman gara-gara kayak gitu kita nilai. Ya. Ini dia nggak jenggotan, kita jenggotan. Iya, mungkin itu kita lihat sebagai suatu kekurangan. Tapi apakah itu boleh kita jadikan untuk merendahkan? Kan nggak boleh juga. Ya kalau bisa kita ajak, kita kasih pengertian. Tapi kita juga nggak tahu masalahnya. Kadang orang itu ya punya masalah tersendiri. Ya, yang dia nggak mungkin melakukan itu karena tekanannya terlalu berat dan seterusnya. Bukan kita membenarkan kesalahannya. Tapi kita juga kan tidak dibenarkan untuk memaksakan ya seseorang untuk harus menjadi seperti yang kita mau, harus jadi seperti kita, enggak. Kita ajak, kita seru. Mereka belum bisa, belum mengamalkan, ya sudah. Mereka tetap saudara kita walaupun mereka belum mengiyakan ajakan kita. Kecuali kita berpandangan kalau nggak ikut ajakan kita, wah ini udah keluar manhaj, udah keluar agama, udah keluar sunnah, nah itu lain urusan.
Ya. Nah, ini berarti standar kita yang mungkin nggak tepat atau keliru. Dan terkadang standar kita juga standar ganda. Kalau temen kita yang salah, yang dekat sama kita, nggak masalah. Tapi karena ini jauh, nggak ikut ngaji bareng, mungkin kesalahannya bahkan tidak lebih parah dari teman kita. Tapi karena ini tidak satu circle lah, ini yang kita singkirkan. Tapi ini satu lingkaran, padahal kesalahannya mungkin lebih berat, ini yang lebih kita pertahankan. Ini aneh berarti. Ya. Standar ganda kalau seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala jalla wa ala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.